Mereka itu kaget dan nggak bisa menerima kenyataan yang terjadi, cuy. Mereka nggak bisa menerima bahwa anaknya melakukan hal seperti itu. Dan mereka nggak bisa menerima bahwa selama bertahun-tahun mereka satu atap dengan mayat. Halo cuy, balik lagi sama aku Faiz di channel Alinfa. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang boneka ya. Boneka ini terlihat menyenangkan ya, terlihat gemoy, terdengar seru, terdengar lucu ya. Tapi ini enggak cuy, enggak sama sekali. Boneka yang ingin aku ceritakan ini malah menjadi serem banget, malah menakutkan cuy ya. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku akan bahas boneka yang lucu-lucu dulu ya. Jadi dulu waktu aku kecil ya, itu kalau cowok-cowok main itu bonekanya itu ada Marsupilami, ada boneka Mickey Mouse, ada boneka Nemo dan lain sebagainya ya. Kalau cewek itu biasanya bonekanya itu Barbie. Kamu tahu Barbie KW ya, Barbie palsu. Itu yang di bawahnya ada baterainya, terus dipasang baterainya, dinyalain. Barbie-nya tuh bisa joget-joget sih, sama matanya tuh nyala-nyala. Terus ada musiknya, ada lagunya ya, sambil jalan gitu. Itu lucu banget waktu aku kecil ya, lucu banget. Tapi enggak dengan boneka yang satu ini cuy. Enggak ada lucu-lucunya, enggak ada seru-serunya cuy. Karena boneka yang ingin aku bahas adalah boneka mayat. Jadi ada seorang pria Rusia itu dia mengkoleksi boneka-boneka yang terbuat dari mayat cuy. Mayat. Pria itu menggali makam, kemudian mencuri jasadnya, diawetkan dan dijadikan boneka cuy ya. Ini ngeri banget cuy. Pria itu bernama Anatoly Moksvin ya. Aku nggak bisa logat Rusia, jadi aku panggilnya dia Anatoly aja ya. Dia berasal dari Nizhny Novgorod. Nah ini aku juga nggak tahu ya penyebutan yang benar gimana. Pokoknya tulisannya tuh Nizhny Novgorod ya. Dia lahir pada tahun 1966 ya. Dia dikenal sebagai seorang sejarawan, ahli bahasa, ahli filologi. Pada waktu kejayaannya cuy, si Anatoly ini tuh sangat dihormati oleh salah satu kampus di sana cuy, yaitu UNM. Tapi bukan UNM Malang, bukan ya. Ini Universitas Negeri Moskow. Dia dihormati karena dia tuh menguasai 13 bahasa. 13 bahasa cuy, banyak banget ya. Banyak banget. Dia juga sering keliling Rusia untuk ngajar ya. Dia juga kadang-kadang merangkap menjadi jurnalis. Si Anatoly juga itu memiliki perpustakaan yang di dalamnya itu ada 60.000 buku lebih beserta dokumen-dokumen lainnya. Jadi kamu bisa bayangkan cuy, betapa besarnya perpustakaan yang dimiliki Anatoly ini. Besar banget, bukunya banyak banget cuy ya. Anatoly ini termasuk pribadi yang sangat cerdas ya, yang sangat pintar. Dia juga berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negaranya ya. Dia cerdas dan pintar karena dia ahli bahasa, ahli filologi, dan sejarawan. Dia berdedikasi karena dia seorang jurnalis, dia ngajar, dia juga punya perpustakaan. Anatoly ini hidupnya enak, karirnya bagus ya. Hidupnya ini sudah perfect banget. Sayang sekali si Anatoly ini kebablasan cuy. Kebablasan, gimana nggak kebablasan cuy? Si Anatoly ini sudah hidup seenak itu, tapi malah mengkoleksi mayat dan dijadikan boneka cuy. Boneka ya. Kabarnya ada sekitar 29 mayat yang dijadikan Anatoly sebagai boneka cuy. Ngeri banget cuy ya, ngeri banget. Ini kok bisa terjadi cuy? Jadi ceritanya seperti ini cuy. Jadi pada saat Anatoly ini berusia belasan tahun, Anatoly ini sering banget bermain di makam bersama teman-temannya ya. Ini bukan hal yang aneh, bukan ya. Karena aku sendiri juga dulu mengalami sering main di makam.
Dulu waktu aku kecil itu di makam di daerahku ya, itu banyak banget burung puyuh. Burung puyuh itu ditangkepin untuk dikonsumsi ya. Dulu itu dibakar sama teman-teman, dibeleh, dibakar ya. Tapi sekarang sudah nggak ada. Nah ini aku relate banget ya sama apa yang dialami Anatoli ini. Anatoli kan bermain di makam ya. Tapi suatu hari cuy ya, suatu hari ada hal yang mengagetkan si Anatoli. Suatu hari Anatoli ini kebetulan bermain sendiri. Entah dia ingin bermain sendiri atau memang teman-temannya lagi sibuk. Si Anatoli ini bermain sendiri dan kebetulan di makam itu sedang ada prosesi pemakaman seorang gadis atau seorang bocah berusia 11 tahun yang bernama Natasha. Anatoli ini kepo dong sebagai anak kecil ya. Dia dari jauh itu melihat prosesi pemakaman tersebut ya, karena ingin tahu step by stepnya gimana makamin orang itu ya. Tiba-tiba pelayatnya Natasha ini nyamperin si Anatoli, dan menyuruh Anatoli ini untuk mendekat dan lihat dari jarak dekat sih ya. Anatoli disuruh ke sana, lihat aja di dekat situ, kamu lebih jelas lihatnya. Intinya kayak gitu ya. Nah, Anatoli yang kepo ini mau-mau aja cuy, disuruh mendekat cuy ya. Tapi pada saat prosesi pemakamannya hampir selesai, Anatoli ini tiba-tiba disuruh mencium wajahnya si Natasha cuy. Otomatis Anatoli ini nggak mau cuy. Anatoli takut nyium mayat, dan mayat itu nggak dikenal sama Anatoli kan ya. Dan mungkin ya dalam hatinya, emang gue cowok apaan? Mungkin kayak gitu ya, mungkin ya. Tapi para pelayatnya si Natasha ini memaksa si Anatoli untuk mencium si Natasha. Nah, Anatoli ini dengan terpaksa mencium si Natasha, cuy. Dia mencium di pipi kiri kanan dan di dahinya Natasha, cuy. Nah, sejak kejadian itu, cuy, Anatoli ini jadi kepikiran sama si Natasha. Dia jadi kasihan, cuy, sama si Natasha. Dia berpikir hari itu adalah hari terakhir Natasha berkumpul dengan para kerabat dan keluarganya ya. Habis itu Natasha itu ditaruh tempat yang gelap dan sendirian. Dia kesepian, ketakutan, dan lain sebagainya. Anatoli ini overthinking ya. Dia tuh overthinking terhadap apa yang dirasakan Natasha. Padahal kan Natasha ini sudah meninggal. Memang seyogyanya orang meninggal itu dimakamkan kan. Tapi Anatoli ini nggak bisa menerima kenyataan itu cuy. Hal itu cuy membuat psikisnya Anatoli ini terganggu. Dia menjadi halusinasi tingkat tinggi. Jadi pada saat Anatoli ini bermain di makam seperti biasanya, Anatoli ini berhalusinasi bahwa anak-anak yang dimakamkan di makam tersebut itu ngomong ke Anatoli. Mereka tuh ngomong kayak gini, Anatoli tolong kami sendirian, kami nggak ada teman, kami kesepian, kami ketakutan, dan lain-lain. Nah, Anatoli ini jawab cuy, iya aku akan menolongmu, tenang saja, aku akan menemanimu. Akhirnya cuy, setiap hari Anatoli ini selalu berkunjung ke makam. Meskipun dia tuh nggak ingin bermain, dia tetap mengunjungi makam itu. Dia diam aja cuy di makam itu. Dan sempat pada suatu hari Anatoli itu tidur di makam itu saat kedua orang tua Anatoli ini pergi keluar kota. Singkat cerita, Anatoli ini tumbuh menjadi seorang yang dewasa ya. Dia tumbuh dengan diiringi halusinasi itu selama bertahun-tahun ya. Sampai dia dewasa pun dia tetap berhalusinasi seperti itu cuy. Tapi ketika Anatoli ini dewasa, Anatoli ini semakin sibuk dengan kegiatannya. Dia sibuk ngajar, dia sibuk ngurusi perpustakaan dan lain sebagainya ya. Hal ini tuh membuat Anatoli itu jadi jarang berkunjung ke makam. Hal ini membuat Anatoli itu galau memikirkan gimana ketika Anatoli nggak ke makam, pasti anak-anak itu kesepian. Nah, ini tuh menimbulkan ide pada diri Anatoli. Anatoli jadi mempunyai ide ya. Idenya itu adalah menyelamatkan anak-anak kecil itu ya, atau anak-anak yang ada di makam itu, agar mereka nggak kesepian lagi, agar mereka nggak ketakutan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil mereka dan dijadikan boneka cuy. Boneka. Dan suatu hari nanti Anatoli ini pasti akan melancarkan idenya tersebut atau melaksanakan idenya cuy. Dan benar saja cuy, ada kabar seorang anak kecil itu meninggal. Anatoli yang mengetahui kabar itu segera melihat prosesi pemakaman si anak itu dari kejauhannya. Dia melihat dan menyaksikan prosesi pemakamannya. Kemudian di malam hari, ketika pelayat sudah pulang semua dan ketika di daerah Nizhny Novgorod itu sepi cuy, lagi sepi kan, sudah pada tidur ya, Anatoli ini melancarkan aksinya. Anatoli membongkar makam tersebut, mengeluarkan jasadnya,
dan menata kembali makam tersebut seolah-olah itu nggak pernah dibongkar cuy ya. Dia mengambil jasadnya dan dibawa pulang. Anatoly ini masih tinggal bersama kedua orang tuanya dan dia belum menikah ya cuy. Dia belum menikah, jadi dia masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Mayat itu dibawa pulang, dia mengendap-endap, dia nggak mau kedua orang tuanya ini terbangun dan mengetahui aksinya ya. Anatoly mengendap-endap masuk ke rumah, kemudian membawa mayat itu ke dalam kamarnya dan diawetkan dan dijadikan boneka. Mayat itu didandani, diriasi, di make up secantik mungkin ya sama si Anatoly. Karena aksi pertamanya ini berjalan dengan mulus dan lancar tanpa hambatan sama sekali, beberapa bulan kemudian Anatoly ini melaksanakan aksinya lagi. Dia membongkar makam, mengambil jasadnya dan dibawa pulang. Begitupun lagi, terus lagi cuy. Lagi dia melaksanakan aksinya itu atau melakukan aksinya itu ya. Hingga dikabarkan cuy, ada lebih dari 150 makam yang dibongkar oleh si Anatoly cuy. Di beberapa artikel juga menyebutkan 250 sampai 500 makam cuy ya. Tapi cuy, mayat yang dijadikan Anatoly ini boneka cuma ada 29 ya. Karena dari ratusan makam yang dibongkar Anatoly itu, yang jasadnya masih segar, yang masih bisa untuk diawetkan, yang masih bisa untuk dijadikan boneka hanya 29 mayat cuy. Selebihnya itu busuk dan Anatoly nggak mau membawa jasad itu pulang karena pasti ketahuan. Karena kan bau cuy, pasti orang tuanya nanti akan mengetahui bau itu berasal dari kamar Anatoly. Nah, Anatoly ini kan hidup satu atap atau satu kamar bersama 29 mayat kan ya, yang sudah dijadikan dia boneka. Mereka semua didandani dan dirias menjadi secantik mungkin menurut si Anatoly ya. Anatoly ini juga berbicara cuy dengan para mayat tersebut. Dia berbicara, dia curhat, bahkan menonton film bersama cuy sambil makan ya. Ini nggak tahu mayatnya disuapin atau enggak, aku nggak tahu. Pokoknya Anatoly melakukan kegiatan seperti dengan manusia normal sih atau manusia pada umumnya. Anatoly ini juga merayakan setiap ulang tahun dari mayat-mayat tersebut cuy. Jadi Anatoly tahu namanya siapa, ulang tahunnya kapan. Anatoly tahu semuanya cuy ya. Anatoly ini mendandani anak yang ulang tahun itu dengan dress ulang tahun ya. Nah, si yang nggak ulang tahun ini kan ada banyak, itu dipakaikan dress juga tapi sebagai tamu. Kemudian Anatoly ini membeli kue dan kado dan mereka bernyanyi bersama selamat ulang tahun di dalam kamar Anatoly cuy. Gila si Anatoly ini cuy, gila banget cuy. Mereka bernyanyi mayat ulang tahun, enggak gitu nyanyinya, pokoknya nyanyi bahasa Rusia cuy. Nyanyinya bahasa Rusia, intinya Anatoly ini bernyanyi ulang tahun dan memakan kue ulang tahun bersama para mayat-mayat itu cuy. Hal ini terus menerus dilakukan Anatoly selama bertahun-tahun. Kabarnya Anatoly sudah melakukan aksi ini selama 10 tahun cuy, 10 tahun lamanya cuy ya. Dan salah satu mayat yang dikoleksi Anatoly adalah mayat yang bernama Olga. Dia adalah seorang anak perempuan yang meninggal pada tahun 2002. Dia meninggal karena terbunuh cuy, atau dibunuh ya. Nah, di hari yang sama Olga ini dimakamkan, Anatoly mencuri jasadnya dan dijadikan boneka cuy. Dan ketika si Anatoly ini ketangkep cuy, orang tua Olga itu marah banget cuy, nggak terima dengan apa yang dilakukan Anatoly terhadap jasad anaknya ya. Mereka bilang cuy, setiap minggu saya selalu mengunjungi makam anak saya, tapi ternyata yang saya kunjungi adalah makam yang kosong. Saya hidup bersama anak saya ini selama 10 tahun, sedangkan dia si Anatoly ini hidup bersama jasad anak saya itu selama 9 tahun. Hal ini sulit banget diterima oleh akal pikiran saya. Dia nggak terima cuy, dia nggak terima dengan apa yang dilakukan Anatoly. Nah ini gimana ceritanya kok bisa Anatoly ini tertangkap cuy? Jadi pada tahun 2009 ada beberapa laporan dari para keluarga yang merasa makam keluarganya itu dibongkar. Keluarga-keluarga tersebut itu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan kepolisian langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Tapi sayang selama 2 tahun
polisi belum menemukan siapa yang melakukannya. Dan pada tahun 2011 cuy, ini ada laporan lagi tentang pembongkaran makam ya. Polisi langsung menuju ke TKP tempat kejadian perkara dan polisi melihat si Anatoli ini sedang melukis cuy di depan makam yang habis dibongkar. Dia melukis dengan santainya ya. Polisi langsung menghampiri si Anatoli dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Anatoli ini menjawab dengan gampang cuy. Saya melukis mayat-mayat tersebut. Saya melukis wajah-wajah mereka. Nah, polisi yang mendengar pernyataan atau jawaban dari Anatoli itu, polisi segera meminta Anatoli untuk diantarkan ke rumah Anatoli. Dan Anatoli itu mensetujui permintaan polisi. Kebetulan di hari itu kedua orang tua Anatoli ini juga ada di rumah cuy. Jadi polisi, kedua orang tua Anatoli dan Anatoli ini ngobrol panjang lebar di dalam rumah si Anatoli. Singkat cerita, polisi ini diantar oleh kedua orang tua Anatoli untuk berkeliling rumah. Sesampainya di kamar Anatoli cuy, polisi kaget cuy. Kaget, dia melihat boneka-boneka besar seukuran manusia yang tertata rapi di kamar Anatoli. Orang tuanya ini nggak kaget cuy, karena sudah biasa ya. Karena memang sedari kecil Anatoli ini memang suka banget ngoleksi boneka. Sebelum Anatoli mengoleksi boneka mayat, Anatoli ini sudah mengoleksi boneka-boneka asli cuy. Tapi seorang tua ini nggak tahu kalau itu tuh boneka mayat cuy ya. Polisi yang kaget cuy itu segera memeriksa boneka-boneka tersebut. Polisi memegang tangannya dan polisi langsung menyadari bahwa itu bukanlah boneka, melainkan itu adalah jasad manusia cuy ya. Karena kerasa dan polisi ini sudah terbiasa kan memegang mayat kan. Lalu polisi juga itu memeriksa tubuh boneka itu secara detail ya. Polisi menemukan ada ukiran nama di tubuh mayat ya. Jadi sama Anatoli, kulit-kulit mayat itu diukir nama-nama mereka cuy. Dan juga di bajunya itu ada labelnya. Label di mana tempat mereka meninggal, mereka dirawat, kapan mereka meninggal, apa penyebab kejadiannya, dan lain sebagainya cuy. Itu ada catatannya masing-masing cuy. Semua didata lengkap sama si Anatoli. Akhirnya polisi ini mengamankan boneka tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Dan ternyata cuy, bener, dugaan polisi ini bener cuy. Itu semua adalah boneka yang terbuat dari mayat. Ini kasihan banget orang tuanya si Anatoli ini cuy. Orang tua Anatoli yang mendengar laporan dari polisi bahwa itu adalah boneka mayat, mereka itu kaget dan nggak bisa menerima kenyataan yang terjadi cuy. Mereka nggak bisa menerima bahwa anaknya melakukan hal seperti itu, dan mereka nggak bisa menerima bahwa selama bertahun-tahun mereka satu atap dengan mayat cuy. Hal ini membuat Anatoli ini ditahan dan diadili di pengadilan cuy. Anatoli dijerat dengan pasal 244 KUHP tentang penyalahgunaan kuburan dan makam dengan ancaman hukuman itu 5 tahun cuy, 5 tahun. Namun setelah dilakukan evaluasi psikiatri, ternyata Anatoli ini mengidap penyakit skizofrenia paranoid, atau Anatoli ini mengalami gangguan mental atau cacat mental cuy ya. Dan pada sidangnya pada tanggal 25 Mei tahun 2012, ini sebelumnya Anatoli sudah ditahan ya. Habis itu dievaluasi psikiatri ya. Nah, pada sidangnya itu Anatoli dinyatakan nggak boleh dihukum atau nggak layak dijatuhi pidana cuy. Anatoli ini harus direhabilitasi dan disembuhkan ya. Dan pada sidangnya itu cuy, Anatoli ini berkata pada semua orang tua mayat-mayat tersebut. Anatoli ini berkata, kalian meninggalkan anak-anak kalian sendirian, sedangkan aku itu menyelamatkan mereka dan menghangatkan mereka cuy. Gila cuy, gila banget. Gila banget cuy, yang dilakukan si Anatoli ini nggak masuk akal, di luar akal sehat. Memang dia nggak sehat ternyata cuy, memang dia itu penyakit mental. Semoga di Indonesia dan di seluruh dunia nggak ada lagi Anatoli seperti ini cuy, nggak ada lagi cuy. Karena ini adalah perbuatan yang menyimpang dan perbuatan yang nggak pantas untuk dilakukan cuy ya. Oke cuy, terima kasih sudah menonton. Semoga kamu suka dengan videoku cuy. Dan jangan lupa subscribe ya cuy, subscribe ya. Karena dengan subscribe kamu bisa menjadi majikanku dan aku bisa menjadi babumu cuy. Aku juga bisa mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi.
Terima kasih banyak ya cuy. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Bye-bye.